Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Stefani. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa pelanggaran-pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di dunia. Untuk kasus kita yang pertama, kita akan membahas pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Facebook. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan adanya sosial media bernama Facebook. Dalam dekade terakhir, Facebook tidak hanya menjadi platform terbesar di dunia, tetapi juga sebagai pusat beberapa kontroversi yang besar. Salah satunya yang paling terkenal adalah pelanggaran privasinya. Mari kita sama-sama ulas kronologi bagaimana hal ini terjadi. Didirikan pada tahun 2004, Facebook awalnya adalah sebuah situs jaringan sosial untuk mahasiswa. Berita tentang Cambridge Analytica yang menggunakan data pengguna Facebook secara ilegal tiba-tiba muncul ke publik. Data dari sekitar 87 pengguna Facebook diklaim telah digunakan untuk mempengaruhi pemilihan umum di berbagai negara, termasuk pemilihan Presiden AS di tahun 2016. Skandal ini tentunya membawa CEO Facebook, Mark Zuckerberg, ke hadapan Kongres Amerika Serikat, di mana ia memberikan kesaksian dan meminta maaf atas kegagalan dalam melindungi data pengguna. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Why should we trust Facebook to make the necessary changes to ensure user privacy and give people a clearer picture of your privacy policies? We have made a lot of mistakes in running the company, but I'm committed to getting this right. Facebook kemudian mengumumkan serangkai perubahan kebijakan untuk meningkatkan privasi dan keamanan data. Tak lama setelah itu, Uni Eropa mengimplementasikan GDPR. Very clear we already have regulation. Right, GDPR. How has that changed Facebook? Well, one of the things that we did, it's actually changed us a lot because we actually put in a whole new process in terms of making sure that people were aware of the information that was being collected from them, who they were sharing it with, giving them options as to what they wanted to do. And actually that's something that we're continuing to evolve with as well. And we didn't just do it in Europe where it was actually regulated. We thought it was very considered and useful way of thinking about things. So we actually rolled a lot of that out around the world as well. Sehingga Facebook dan perusahaan teknologi lainnya terpaksa menyesuaikan kebijakan dan operasional mereka untuk memenuhi standar yang baru ini. Karena hal ini, Facebook didenda sebesar 5 miliar US dollar yang sekitaran 70 triliun rupiah sebagai penyelesaian pelanggaran privasi. Kasus kali ini melibatkan perusahaan maskapai penerbangan di tanah air, yaitu Garuda Indonesia. Di tahun 2018, Garuda Indonesia tersandung skandal besar yang mengguncangkan industri penerbangan dan dunia bisnis di Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan keuangan tahun 2018, di mana Garuda Indonesia awalnya melaporkan laba bersih yang mengejutkan sebesar 9,8 juta USD. Sebuah pencapaian di saat banyak maskapai lain menderita kerugian. Namun, kecurigaan muncul mengenai keakuratan data tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menyelidiki laporan keuangan tersebut. Penyelidikan menemukan bahwa Garuda mengakui pendapatan dari transaksi yang seharusnya tidak diakui menurut standar akuntansi yang berlaku. Terbongkarnya skandal ini berdampak besar pada reputasi Garuda Indonesia. Saham perusahaan mengalami penurunan dan kepercayaan investor dan pelanggaran terhadap integritas perusahaan terpukul. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan atau PPK Kemenku menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik atau editor kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia. Tidak boleh menjadi audit yang menandatangani laporan audit dari KAP. Gitu. Nanti setelah 12 bulan dapat mengajukan lagi. Kalau boleh diskala ini termasuk pelanggarannya kecil, sedang atau berat sih? Berat. Pelanggaran berat. Kalau sampai dibekukan itu berat. Di mana hal itu mempengaruhi opini laporan audit independen.
Selain itu, KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap akuntan publik Kastner Sirumapea, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang dan rekan, selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018. Karena kasus ini, PT Garuda dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK nomor 4 tahun 2016 tentang laporan tahunan eminen atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta rupiah karena melanggar peraturan BPPAM nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara tanggung rentang sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan keuangan PT Garuda Indonesia periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29 POJK nomor 4 tahun 2016 tentang laporan tahunan eminen dan perusahaan publik. Di kasus yang ketiga ini, kita akan membahas tentang skandal iklan Holy Wings di tahun 2022. Holy Wings, sebuah jaringan bar dan restoran populer yang di Indonesia, terperosok dalam skandal besar yang memicu kemarahan dan perdebatan yang luas. Di tahun 2022, sebuah promosi iklan mereka menimbulkan kontroversi karena melibatkan nama-nama yang sangat sensitif secara religius. Kasus ini diawali dengan pada bulan Juni 2022, Holy Wings meluncurkan promosi yang menawarkan minuman gratis untuk pria bernama Muhammad dan wanita bernama Maria pada setiap hari Kamis. Niat dari mereka mungkin untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun pemilihan nama tersebut sangat sensitif karena kedua nama tersebut memiliki signifikansi religius yang besar dalam agama Islam dan kekristenan. Reaksi terhadap promosi ini sangat cepat dan keras. Umat beragama dari berbagai komunitas merasa terhina dan menganggap promosi tersebut sebagai penghinaan terhadap keyakinan mereka. Warganet beri komentar pedas terkait promosi minuman alkohol gratis bagi warga bernama Muhammad dan Maria yang dilakukan Holy Wings Indonesia. Tak sedikit yang menilai bahwa promosi ini dapat memicu kebencian berbasis sara. Demonstrasi dan kecaman meluas di media sosial dan jalanan, meminta Holy Wings untuk meminta maaf dan menarik iklan tersebut. Dari kasus ini, ditetapkan ada 6 orang yang tersangka. Keenam tersangka ini dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU RI nomor 1 tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Kemudian pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan keenam tersangka ini juga mendapat ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara.